Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari banyak perkara. Dan semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah darinya itu adalah sesuatu yang juga umatnya seharusnya meminta perlindungan kepada Allah darinya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan, dilindungi dari hal-hal tersebut, maka berarti kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya juga minta perlindungan terhadap hal-hal tersebut. Ada banyak karangan-karangan para ulama tentang apa saja perkara yang Rasulullah berlindung darinya. Ada banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis. Namun pada kesempatan subuh kali ini kita akan menyebutkan ada 4 hal yang termasuk inti atau paling sering Rasulullah meminta perlindungan darinya agar dijauhkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa dari sahabat Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya masyhur, hadisnya ini sangat populer, dan hadisnya adalah hadis yang sering kita dengarnya. Bahkan ulun yakin di antara kita ada yang sering mengamalkan doa ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ya. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Wa min da'watin la yustajabu laha, yang keempat, dan dari doa yang tidak dijawab dan tidak diijabah oleh Allah. Jadi ada 4 di dalam hadis ini yang Rasulullah jelas meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga adalah dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Yang keempat adalah dari doa yang tidak dijawab oleh Allah. Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, kalau kita lihat dari susunan hadis ini, kita lihat dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ini semua yang disebutkan di ujung, yang Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah darinya, maka harusnya seperti ini, Pak. Maka
itu menunjukkan bahwa fungsi dari yang disebutkan sebelumnya adalah lawannya. Seperti ini Pak, ulun kasih contoh. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW di dalam hadis ini meminta untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, berarti fungsi ilmu itu adalah lawan dari tidak bermanfaat. Berarti ilmu yang bermanfaat. Berarti tujuan ilmu adalah manfaatnya. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan wa min qalbil la yakhsha, Rasulullah meminta agar dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Berarti harusnya hati itu adalah hati yang bisa khusyuk. Jadi tujuan hati itu adalah untuk supaya bisa membuat seorang hamba itu khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ketiga wa min nafsil la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Berarti harusnya dan tujuan jiwa itu harusnya merasa qanaah, merasa cukup. Bukan jiwa yang tidak pernah merasa puas. Begitu pula dengan wa min da'watil la yustajabu laha. Berarti tujuan doa itu adalah agar supaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Jadi rahasia dari doa ini adalah ketika Rasulullah meminta perlindungan dari perkara-perkara tersebut, maka lawannya lah yang seharusnya kita cari. Berarti yang harusnya kita perjuangkan adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti seharusnya yang harusnya kita perjuangkan bagaimana hati kita ini bisa khusyuk. Berarti harusnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana jiwa ini agar bisa terdapat di dalamnya sifat qanaah. Merasa cukup. Dan tidak tamak. Khususnya terhadap perkara-perkara yang kaitannya dengan harta dan dunia. Begitu pula yang harus kita perjuangkan berarti yang keempat adalah doa. Bagaimana caranya agar supaya doa ini diijabah oleh Allah. Kita ambil sebab-sebab istijabatud doa. Dan kita menjauh dari segala yang bisa membuat doa seorang hamba itu tertolak dan terhindar dari ijabahnya Allah Subhanahu. Itu rahasia dari doa ini. Kita akan coba bedah satu persatu dari 4 doa atau 4 perkara yang Rasulullah meminta perlindungan darinya. Baik. Nomor 1 Pak, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah mengatakan, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Para ulama menyebutkan bahwa ada tanda-tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Baik. Nah, yang kita bisa deteksi adalah ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Sehingga kita bisa tahu nih, oh kalau ilmunya ini yang ada tanda-tanda seperti ini, berarti ini tidak bermanfaat nih. Ini tidak melahirkan manfaat, tidak mendatangkan manfaat. Oh, Rasulullah meminta kita untuk menjauhi hal ini. Rasulullah memohon kepada Allah untuk agar dijauhkan dari ilmu yang semacam ini. Di kita tahu tuh, oh seperti ini tanda-tandanya. Baik, apa tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat yang Rasulullah meminta agar dijauhkan darinya? Dan kita juga harus meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut. Dan juga agar supaya kalau kita lihat, udah berarti tidak usah didekati. Atau kalau kita punya ilmu tersebut, berarti harus ada yang dirubah agar supaya ilmu tersebut mendatangkan manfaat. Baik, di antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah jahluhu la yadur. Yang pertama, kalau kita tidak tahu, itu tidak akan mendatangkan kepada kita mudarat. Biar pian kada tahu, kada apa-apa juga. Biar pian kada tahu, kada apa-apa. Tidak akan mendatangkan mudarat. Ulun beri contoh. Supaya kita bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Yang pertama, ulun beri contoh. Kalau pian tidak menuntut ilmu dan tidak berilmu tentang bagaimana tata cara bersuci, berwudu, mandi janabah, kira-kira pian dapat mudarat kah kadakah? Mudarat Pak. Kayak apa hendak sholat? Kalau kita tidak bisa tata cara bersuci, bagaimana kita mau sholat? Kalau kita tidak tahu tata cara mandi janabah, mandi wajib, ini akan mendatangkan mudarat, khususnya terkait dengan perkara akhirat.
Dan mudarat yang kaitannya dengan perkara akhirat ini lebih besar daripada mudarat yang kaitannya dengan perkara dunia. Jadi kalau seandainya kita kada bisa berwudu, ini masalah besar, Pak. Nah, baik. Ulun betakun lawan pian. Kalau seandainya pian kada tahu malam tadi skor pertandingan bola yang disiarkan secara langsung di Inggris, kira-kira dapat mudarat lah pian? Ada dapat mudarat pian, tahu kah kada kah? Tidak merubah apa-apa dari hidup kita. Tidak, biasa saja. Ya. Kalau seandainya pian kada tahu berita artis hari ini, dapat mudarat lah pian? Ada. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ini diantara indikasi apakah ilmu itu bermanfaat atau kada. Jadi yang tidak mendatangkan manfaat, pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat, berjauhin. Karena Rasulullah SAW langsung minta kepada Allah agar supaya dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Karena kita punya memori, Pak, itu terbatas. Kalau dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka akan terjauh dari ilmu yang bermanfaat. Ini bahayanya. Yang kedua, di antara tanda ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, kata para ulama, selain jahluhu la yadur, selain dari kalau kita nggak tahu ya juga nggak apa-apa. Yang kedua kata para ulama adalah la yurisu sahibahu imanan wa ta'atan wa qurbatan lillah. Tidak mendatangkan, tidak melahirkan, tidak menghasilkan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut imanan, tidak menghasilkan bertambahnya keimanan, wa ta'atan, tidak menghasilkan bertambahnya ketaatan, tidak menghasilkan bertambahnya kedekatan dia dengan Allah. Ada hasil ujar orang gitu, Pak. Justru malah, nah ini bisa kembali kepada orangnya. Bisa jadi zat ilmunya bermanfaat, tapi karena orangnya ini keliru. Mungkin bisa jadi karena niatnya salah, sehingga justru tidak mendatangkan manfaat, justru malah mendatangkan mudarat untuk dirinya. Ulun beri contoh. Ya, ulun beri contoh. Ini bisa jadi ilmunya itu hakikatnya bermanfaat, tapi orangnya yang menerima ilmu ini, misalnya ini yang tidak tepat di dalam menyikapi pengetahuan tersebut. Ya, sebagai contoh, kita belajar, Pak, tentang bagaimana hukum sholat orang masbuk. Kayak apa caranya orang sholat masbuk itu? Bukan untuk supaya kita masbuk terus, tapi untuk kalau kita ada uzur, kita tahu bagaimana tata caranya kalau kita sholat dan terlambat, tertinggal rakaatnya. Bukan berarti ini ilmu ustadz harus kita praktikkan terus. Nah, aur masbuk terus ya, nak. Kalau difahami seperti itu, ilmu tentang bagaimana tata cara orang sholat yang masbuk, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika ditarik terhadap orang yang keliru di dalam menerapkannya, sehingga dia sholatnya masbuk terus, maka berarti ini termasuk dari ilmu bagi dia. Ya, makanya berarti dia harus, bagi dia, ini adalah ilmu yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus ada yang diperbaiki dari diri. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh para ulama, tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Kata para ulama, yushghilu 'anil akhirah. Membuat orang lalai dari perkara akhirat. Membuat orang lalai dari perkara akhirat. Jadi kita kalau aja merasakan baik, amun kita mengetahui hal tersebut, banyak lalai dari misalnya membaca Al-Quran, banyak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang habis misalnya waktu gasan membaca berita politik, siapaan yang ditangkap KPK hari ini,
Siapa yang terpilih menjadi misalnya pejabat di sini? Siapa pejabat yang misalnya ditangkap hari ini? Nah, habis waktu biar dari pagi sampai sore. Sehingga membuat kita misalnya lalai dari Al-Quran, membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang maknanya kata para ulama yushghilu anil akhirah, memalingkan seseorang dari akhirat. Jadi kalau udah ada 3 tanda-tanda tadi, ini tanda-tanda garis besarnya. Yang pertama adalah kalau kita tidak tahu ya tidak mengapa, tidak memudorotkan kalau kita tidak tahu. Yang kedua adalah tidak melahirkan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut iman, atau bertambahnya iman, bertambahnya ketaatan, bertambahnya kedekatan dia kepada Allah. Yang ketiga adalah menyibukkan dia dari perkara akhirat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Berarti harusnya hati itu bisa khusyuk. Dan itu yang harus kita perjuangkan agar supaya hati itu bisa khusyuk. Baik terkait dengan beribadah kepada Allah seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran. Artinya hati itu bisa fokus di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bisa khusyuk. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Kalau tadi kita bisa mengetahui tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita akan coba mengumpulkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa garis besar, Pak. Tanda hati itu keras, yang biasa sulit untuk khusyuk. Apa tandanya? Yang pertama, kata para ulama adalah kaunuhu ma'as suhbatis sayyi'ah. Yang pertama adalah apabila dia betah berteman, berkawan dengan orang-orang yang buruk, kawan-kawan yang buruk, mengajak kepada kejelekan. Karena pada hakikatnya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan bersama dengan orang yang memiliki kesamaan. Jadi kalau orang baik akan betah berteman dengan orang baik, meskipun cuman baru ketemu sebentar, tapi sudah ada terasa kecocokan, nyaman. Orang yang buruk juga akan betah berteman, berkawan dengan orang yang buruk. Jadi seperti itu. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan agama kawan dekatnya. Jadi kalau kita mau melihat seperti apa baik buruknya akhlak seseorang, meskipun yang tampak tidak demikian, tapi dia CS, betah. Nah, kawan dekat dengan orang yang baik atau yang buruk. Misalnya dia berkawan dekat dengan orang yang baik, berarti hatinya itu menyimpan dan mengandung kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, kalau dia berkawan dengan orang yang buruk, dekat sekali dengan orang yang buruk, berarti dia adalah termasuk dari orang-orang yang memiliki hati yang sama dengan orang yang berkawan dekat dengannya. Baik. Yang kedua, ya, di antara tanda-tanda hati seseorang itu keras, yang jauh dari kekhusyuan. Kata para ulama, iqbaluhu 'ala dzunubi min ghairi taubati. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa di antara tanda-tanda hati seorang itu keras adalah selalu berbuat dosa, baik kecil apalagi besar, dan tanpa ada niatan untuk bertaubat kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ini salah satu dampak paling berbahaya dari kemaksiatan. Kadang mau bertaubat ini yang bahaya, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, hati itu setengah aja tertutup, itu udah susah kalau mau bertaubat kepada Allah. Setengah aja tertutup, apalagi kalau tertutup semua. Makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, innal mu'mina idza adznaba, sesungguhnya seorang yang beriman apabila dia berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka diberikan titik di dalam hatinya dengan titik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah,
maka dibersihkan noda dan titik hitam tersebut. Tapi kalau dia terus ditumpuk terus, hatinya di titik-titik dengan kemaksiatan sampai tertutup, nah inilah yang tidak bisa seseorang itu nanti kembali bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum kita itu tertutup hatinya, fal'iyadzubillah, banyak-banyak meminta ampun, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada masanya hati itu sudah tidak mau bertaubat lagi. Ya, ada masanya hati itu tidak mau bertaubat lagi. Kita melihat kaumnya Nabi Saleh. Kita pernah bawakan cerita. Kaumnya Nabi Saleh itu dikasih tahu sama Nabi Saleh bahwa kalian tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Ketika sudah mau diturunkan siksanya Allah, mereka menyembelih unta yang harusnya mereka pelihara, naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka minta keluar dari batu. Jadi mereka minta agar beriman, tapi syaratnya harus mengeluarkan unta dari batu. Dan untanya harus hamil 10 bulan, kemudian untanya harus warna putih. Ya, kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Terus untanya disembelih, harusnya nggak boleh diganggu. Untanya disembelih. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum. Sudah. Kalian terserah kalian mau berbuat apa selama 3 hari, setelah itu siksa Allah akan turun. Apakah ketika dikasih tahu selama 3 hari dan mereka melihat tanda-tandanya? Karena kata para ulama, hari pertama wajah mereka menjadi kuning, hari kedua wajah mereka menjadi merah, hari ketiga wajah mereka menjadi hitam sebelum disiksa oleh Allah. Dikasih tanda-tandanya, juga dikasih tahu sama Nabi Saleh 3 hari. Semua tanda-tanda terkumpul, tapi apakah mereka bertaubat kepada Allah dalam waktu yang tersisa? Sama sekali tidak, baik. Jadi kalau hati itu sudah tertutup, apapun yang dia lihat, kada mau bertaubat. Makanya kata Nabi SAW, ya, kita itu disuruh berziarah kubur itu untuk mengingat kematian, untuk supaya kita ingat bahwa kita mati. Tapi ada orang yang ketika melihat kematian, bahkan kadang-kadang turun ke dalam liang lahat, tapi tidak terbetik hatinya untuk bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan yang dia lakukan. Apa ngarannya tuh? Hatinya sudah tertutup. Disebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah tertutup hati mereka. Ini bahayanya, baik. Nah, itu tanda hati yang keras, yang jauh dari kekhusyuan adalah berbuat dosa tapi kada ada niatan untuk bertaubat. Jadi malah meskipun salah, orang yang mengatakan ulun bertaubat kena bila umur misalnya sekian, ada niatan, ini salah baik, karena kita kada tahu matinya kapan. Tapi masih lebih mending ketimbang orang yang tidak ada berniat untuk bertaubat sama sekali. Nah ini baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara tanda-tanda hati yang keras adalah adamu qabulin nasihah. Tidak mau menerima nasihat, keras. Nggak ada mau tuh bang, menerima nasihat. Bila dinasihati, membingkas. Ya, bila dinasihati, membingkas. Balik, ya, ibaratkan nang gaya menagih hutang, nang ditagih hutang ini lebih seram, Pak. Lebih, apa namanya, model kayak terbalik kalau biasanya kalau orang menagih hutang tuh. Nah, kurang lebih kayak itu. Orang yang hatinya keras dan jauh dari kekhusyuan itu, orang diantara tandanya hatinya kada mau menerima nasihat. Padahal sudah jelas nasihatnya. Sudah jelas ada ayatnya, ada hadis Nabi, dijelaskan dengan baik dan benar, dengan perkataan para sahabat Nabi SAW. Kada mau tuh bang menerima, kada mau. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya diantara tanda-tanda hati yang keras, kita sebutkan beberapa saja. Ya. Adalah nisyanu wa karahatil mauti, lupa dan benci terhadap kematian. Nah ini baik, lupa kan, ingat tuh bang, serasa dia akan hidup selama-lamanya di hidup di dunia ini, serasa pokoknya kada ada mati tuh bang, ya kada ada tuh bang, pokoknya hidupnya dinikmati, semua kemaksiatan pernah dicoba, kada ada ingat bahwasanya dia pasti akan mati. Ini tanda-tanda hati seseorang itu keras dan jauh dari kekhusyuan. Baik. Kemudian yang ketiga, kita persingkat, adalah wa min nafsil la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Apa ini yang tidak pernah puas ini bagaimana, Pak? Di antara makna terbesarnya adalah tidak pernah puas dengan harta, tidak pernah puas dengan dunia, ya. Ya, selalu ingin mencari dunia. Bahkan ya, kalau sampai dia harus mengorbankan perkara akhiratnya.
Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ulama bahari itu kalau sudah sampai umur 40 tahun itu berkurang dah. Ya, intensitas bisnis dan usahanya itu berkurang dah. Mungkin bisa diserahkan kepada karyawannya, kepada anak-anaknya. Tapi kalau sudah 40 tahun itu sudah harus lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan, ya, nafsul la tashba', jiwa yang tidak pernah kenyang itu adalah at-tama' alladzi la yashba' minad dunya mahma kasurat maluhu. Adalah yang tamak, yang tidak pernah puas terhadap perkara dunia meskipun hartanya sudah banyak. Meskipun hartanya sudah bertumpuk banyak dan nikmat Allah. Ya. Yang kedua kata para ulama, alladzi ta'ulu ilal harami wal ma'asi, yaitu adalah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam perkara yang haram dan juga kepada kemaksiatan. Baik. Kemudian yang terakhir, jadi harusnya kita itu minta kepada Allah agar supaya kita diberikan sifat qanaah. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya, laisal ghina an kasratil ardi, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta yang dia miliki. Walakinnal ghina ghinal qalbi, tapi kekayaan sesungguhnya itu adalah kalau hatinya merasa cukup. Itu kekayaan sesungguhnya, Pak. Berisi duit, cukup makan, cukup gasan, misalnya keperluan-keperluan, tapi bahagia. Hatinya tenang, hatinya menerima terhadap nikmat Allah, ya. Ini lebih membahagiakan. Ya. Nah, nyaman lagi apabila duitnya banyak, qanaah. Nah, nyaman lagi itu agar dan mengalahkan sudah. Duit banyak, qanaah, merasa cukup, dipakai untuk berinfak, bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Sudah paling nyaman. Tapi tidak setiap orang bisa lulus dalam ujian yang semacam itu. Kada setiap orang baik. Baik, kemudian yang terakhir, ya, kata Nabi SAW, wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah. Dari sini kita bisa tahu bahwa di antara tujuan terbesar dari kita berdoa kepada Allah itu adalah agar supaya doa tersebut mendatangkan kebaikan untuk kita, dan di antara kebaikan itu adalah diberikan yang terbaik untuk kita. Tidak mesti sama persis dengan apa yang kita minta. Tidak mesti sama persis, Pak. Karena yang tahu yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa, ya, maknanya kata para ulama sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'ati rahimin." Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah yang di dalamnya tidak ada permintaan dosa, tidak ada permintaan dosa. Permintaan dosa itu kayak apa? Ya Allah, mudahan ulun kana menembak buntut, mudahan ulun kana berjudi misalnya. Lindungilah ulun ya Allah dari, misalnya apa namanya? Lindungilah ulun ya Allah, ulun misalnya nih bala. Semoga ulun kada ketahuan korupsi misalnya. Nah, ini permintaan yang di dalamnya terdapat maksiat, kada boleh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala qati'atu rahimin, dan juga di dalamnya tidak ada doa memutus silaturahim. Ya, tidak ada permintaan untuk memutus silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali Allah akan berikan kepada dia salah satu dari 3 perkara. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, yang pertama bisa jadi dijawab doanya, diperlihatkan kepadanya apa yang dia minta itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yudakhkhara lahu fil akhirah, atau dikabulkan dan diberikan yang lebih baik kelak pada akhirat, pada hari akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha, atau yang ketiga kata Rasulullah, dijauhkan dari keburukan yang semisalnya. Misalnya pian minta kepada Allah, ya Allah semoga hari ini ulun dapat keuntungan 10 juta misalnya. Berdagang mudah-mudahan ulun dapat keuntungan 10 juta. Pian kada dapat 10 juta, tapi diberikan oleh Allah, dilindungi dari hilang duit 10 juta. Nah, seperti itu, Pak. Dilindungi dari kerugian 10 juta. Nah, jadi seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab,
la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Atau juga Ibnu Umar juga pernah mengatakan, aku, kata Umar bin Khattab atau kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tidak mempermasalahkan tentang jawaban dari doa karena pasti akan ada jawabannya di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang aku permasalahkan adalah, yang aku berjuang itu adalah bagaimana aku ini terus berdoa kepada Allah. Kayak apa? Supaya terus berdoa dan meminta kepada Allah, tidak berhenti berdoa. Nah, jadi kita meminta kepada Allah agar supaya dijauhkan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan jamaah sekalian. Sudah setengah jam ya. Kira-kira sudah tuntung bang bubuhannya mau ngoti bubur. Ulun semalam tuh ada beberapa kali, anu Ustaz, dicabatan belum tuh. Nah, ini ulun hitung sudah setengah jam lah, setengah jam. Nah, ini salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu dilindungi, Pak, khususnya dari 4 perkara yang Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sementara.